Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang membangun risalah atau notula dan laporan kinerja. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Vanessa Nabila, Lutfi Fauziah Nur Ihsan, Akbar Maulana Hasan, Muhammad Ruswandra, Muhammad Rian Fahri, Jagat Dewa Wisanggeni. Next. Fungsi notulen. Notulen adalah bagian penting yang biasa ditulis dalam rapat atau pertemuan. Tulisan ini memiliki tujuan dan manfaat penting dalam sebuah pertemuan. Acara yang biasanya menggunakan notulen adalah rapat, seminar, diskusi, dan jenis pertemuan lainnya. Notulen adalah catatan penting dalam jalannya sebuah pertemuan. Selain itu, notulen adalah jenis catatan yang bersifat resmi. Fungsi notulen. Pembuat notula harus dapat bersifat objektif atau tidak memihak. Ia tidak boleh menuangkan gagasan-gagasan yang dimilikinya ke dalam notula. Pembuat notula harus murni berdasarkan pembicaraan dalam rapat. Tanggung jawab penulisan notula menjadi tanggung jawab notulis. Sementara tanggung jawab isi ada pada pemimpin rapat. Merupakan tindakan yang bijaksana bila sebelum menandatangani notula seorang pemimpin rapat membaca terlebih dahulu secara teliti. Ini ada beberapa contoh fungsi notulen, yaitu catatan resmi sebagai panduan, memberi informasi penting, memetakan tugas, sumber informasi bagi anggota yang tidak dapat hadir, dan meninjau kembali. Tujuan notulen. Notulen itu tujuannya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam rapat, karena dalam notulen itu sendiri sudah dicantumkan tempat waktu dan peserta rapat. Di sana juga ditulis tentang jalannya rapat, siapa saja yang bertanya dan mengutarakan ide, dan terakhir kalau tidak salah notulen juga ada kesimpulan rapat. Susunan notulen. Notulensi rapat sangat diperlukan ketika rapat atau diskusi berlangsung. Notulen ini biasanya hanya mendampingi dan tidak mengambil peranan secara langsung dalam diskusi. Umumnya, setiap hasil notulensi yang tercatat akan dibacakan di akhir rapat sebagai kesimpulan atau mengemukakan kembali apa saja yang sudah dibahas saat sidang tersebut berlangsung. Peran notulis. Notulis merupakan sebutan untuk orang yang bertugas menulis notula atau catatan rapat. Notulis harus memiliki kemampuan untuk menyimak dan menulis dengan baik, baik sama hal baiknya, agar hal-hal penting yang dibahas dalam rapat tidak terlewat satupun. Dalam sebuah rapat, peran seorang notulis sangatlah penting dibutuhkan untuk mencatat dan merangkum dari satu pertemuan atau rapat. Tugas notulis. Tugas seorang notulis adalah mencatat proses rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas, dan keputusan yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Selain itu, notulis juga harus mencatat waktu dan tepat dilaksanakan suatu rapat, serta mendata jumlah peserta yang mengikuti rapat. Seorang notulis harus mampu bersifat objektif dan tidak memihak. Notulis juga tidak boleh menambahkan ide atau pendapat dalam notula, karena notula harus murni berisi hal-hal yang dibahas di dalam rapat tersebut. Tujuan laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan atau disclosure secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.
Sedangkan untuk format laporan kinerja sendiri, laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan disclosure secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk yang terakhir, ada laporan kinerja menyajikan informasi tentang, ada 4 tuh. Yang pertama tuh ada uraian singkat organisasi, yang kedua ada rencana dan target kinerja yang ditetapkan, yang ketiga pengukuran kinerja, dan yang terakhir evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program atau kerja, dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.